Kalian sekarang sedang melihat karya NFT termahal di dunia. The Merge, karya seniman digital Pak, terjual sebesar 1,3 triliun rupiah pada Desember 2021. Belum banyak waktu berlalu sejak kata NFT mulai dikenal dunia. Kita masih mengingat seniman Beeple yang sempat membuat heboh karena NFT karyanya sukses meraup 990 miliar rupiah. Di Indonesia, NFT juga sempat ramai berkat Gozali. Kreator ini menghasilkan miliaran dengan menjual foto selfie yang diambilnya selama 5 tahun. Sudah beberapa kali NFT jatuh bangun, tapi keberadaannya masih membuat orang bertanya-tanya. Kok banyak yang mau bayar mahal untuk sebuah file? Apakah NFT sekedar jual beli karya saja? Bagaimana dengan keamanannya? Kalau belum paham tentang NFT, nonton video konteks yang ini ya. Semakin banyak kreator yang terjun ke dunia NFT. Chainalysis melaporkan di awal Maret 2021, ada 193 koleksi aktif di OpenSea, marketplace NFT terbesar. Memasuki akhir tahun, angka tadi melonjak jadi 3.264. Pasar NFT juga mencapai 41 miliar US dollar pada 2021, hampir mengalahkan nilai penjualan global pasar seni konvensional sebesar 50 miliar US dollar di 2020. Rumah lelang legendaris Christie's dan Sotheby's pun ikut terjun ke pasar digital. Sotheby's bahkan merilis platform metaverse sendiri untuk pelelangan karya-karya NFT khusus. Tidak hanya itu, pasar NFT juga diramaikan oleh berbagai museum besar dan brand ternama seperti Adidas, McDonald's, Coca-Cola, Gucci, dan Nike. Tapi lonjakan masif NFT membawa sisi gelapnya tersendiri. Pada September 2021, OpenSea menindaklanjuti kasus salah satu karyawannya yang ketahuan memborong item-item yang dijadwalkan tampil di front page website dan menjualnya kembali saat harga naik. Meskipun insider trading dalam NFT sendiri belum dinyatakan ilegal, kasus ini menunjukkan betapa minimnya regulasi hukum untuk aset digital di blockchain. Masalahnya adalah regulasi NFT masih menjadi tanggung jawab dari marketplace masing-masing. Sulit bagi pemerintah untuk turun tangan karena sistem blockchain terkoneksi secara global. Di Indonesia, perdagangan Bitcoin dan aset kripto sebagai komoditas sudah disahkan oleh Kementerian Perdagangan pada 2019. Aktivitas, regulasi, dan data penjualan ditangani oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Dibuat juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang salah satu isinya mengatur teknologi blockchain. Tapi sayangnya belum ada hukum khusus NFT. Amerika Serikat mempunyai lembaga yang mencatat penjualan dari mata uang kripto. Tapi lagi-lagi, regulasi marketplace NFT tidak menjadi bagiannya. Pada pertengahan 2021, platform Dapper Labs Incorporated digugat ke pengadilan New York atas tuduhan jenis NFT yang dijual tidak sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas Federal Negara. Kasus ini membuktikan pentingnya hukum yang jelas untuk memastikan aktivitas NFT terlaksanakan dengan aman bagi semua pihak. Selain itu, NFT dianggap berpotensi menjadi sarana aktivitas kejahatan keuangan. Penghindaran pajak salah satunya. Pemerintah Indonesia sebenarnya berencana menyertakan NFT dalam daftar wajib pajak. Tapi, sifatnya yang anonim dan tidak menggunakan email registrasi membuatnya sulit dilacak. Rusi, think tank pertahanan dan keamanan Inggris juga menyebut NFT sebagai ladang baru pencucian uang karena lemahnya regulasi dan pengawasan. Meskipun transaksi NFT bisa dilacak, banyak cara yang dapat dilakukan pelaku kriminal untuk mengelabui sistem. Transaksi lewat blockchain bersifat desentralisasi sehingga NFT yang telah dibeli atau dijual tidak dapat dikembalikan. Sistem ini membuatnya rawan pembajakan. Pelaku kriminal bisa saja menyusup ke salah satu akun pengguna untuk mengambil alih atau mentransfer NFT-nya ke akun mereka sendiri. Seorang hacker juga pernah memalsukan karya seniman Banksy dan menjualnya seharga 4,8 miliar rupiah. Ia bahkan membajak dan menaruh link NFT tersebut di website Banksy agar penipuannya tambah meyakinkan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan tadi, NFT mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas dan dapat mentransformasi ekosistem digital dunia. Contohnya, Uni Emirat Arab sudah meluncurkan pusat kripto di MCC dan bekerja sama dengan Binance untuk mengintegrasikan teknologi kripto di Dubai. Indonesia juga akan meluncurkan bursa kripto pada 2022 mendatang. Untuk memfasilitasi pengembangan masif ini, diperlukan strategi dan regulasi keamanan yang tidak menghambat kemajuan NFT. Selagi regulasi khusus disusun, platform penyedia transaksi NFT dapat mengadopsi sistem keamanan seperti autentikasi 2 faktor untuk verifikasi serta memperketat keamanan cyber untuk melawan hacker. Kira-kira akan seperti apa ya NFT ke depannya? Kita lihat saja nanti.